masih dapat menghadiri acara pengajian rutin kita pada hari Ahad. Nantinya pengajian kita ini akan diisi oleh Al-Ustaz Zikra Maulana, karena berhubung Ustaz Darno berhalangan, makanya digantikan oleh Ustaz Zikra Maulana. Nah, salawat dan salam pun tak lupa kita kirimkan, terus kita gaungkan selalu, kita bacakan kepada Rasulullah SAW, berlapaskan bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada hari yaumul la yanfa'u malun wa la banun. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian rumah tangga jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pengajian kita seperti biasanya, nanti kita akan menampilkan murid-murid kita, santri tahfiz kita membacakan sedikit hafalannya. Juga setelah itu baru nanti diisi oleh Al-Ustaz. Tahlilan dulu. Nah, tahlilan seperti biasa. Jangan lupa juga ibu yang belum mengisi list nama di grup itu boleh ya. Mau dikirimkan doa biar kita doakan bersama gitu kan. Bagi yang belum menuliskan nama orang tuanya di situ atau nama kakeknya. Dan jangan lupa juga ibu-ibu untuk mensubscribe channel YouTube kita Rumah Tahfiz Jawana, supaya nantinya kita bisa live secara langsung. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita pada bagian yang pertama, yaitu kami minta murid kami untuk membacakan hafalannya dan juga arti kepada murid kami yang membacakan hafalan Haikal Saputra dan terjemahnya Yobi Nandar. Kepada murid kami tersebut kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina kafaru fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madza كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perempuan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan.
Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada murid kami tersebut. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, seterusnya kita akan membacakan doa tahlil kepada pendahulu-pendahulu kita. Juga akan mengingatkan sekali lagi bagi bapak atau ibu yang ingin orang tuanya didoakan, silakan mengisi list yang ada di grup. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. أيها المحاضر المحضر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa al-Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li kafatil anbiya wal mursalin wal mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa bahriha min syarqil ardi ila magharibiha wa nakhussu khususan ya Allah ila arwahi walidina Lutfan Mukhtar, Rainis Mukhtar, Yosiana Mukhtar, Nurbaiti binti Duta, Asril Zain binti Zainab, Nuraini binti Abdullah, Irman Syah binti Hasmi, Syafrizal bin Zain, Nursina binti Khaludi, Nurjahan binti Khaludi, Sayusma, Nursia binti Khaludi, Gadar bin Mustafa, Mudari bin Mudahan, Dardi bin Ramadi, Harunia, Nauman, Jamur binti Main, Mayyara binti Main, Yusnini binti Samawi, wa Samsuaradi, Rawiyah, Rustam, Jamur Samawi, Nurima, Mawan Rawana, Hamid, Adam Jawana, Tamsir Abdul Latif, wa man jatama'na huna wa lahumul Fatihah. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين اللهم بلغ سلام قرآن في هذا المهل من القرآن العظيم وما أنزلناه من لا إله إلا الله هدية ووصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ونخص خصوصا يا الله بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المهل من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله إلى أرواح والدينا المذكور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة على هذه الجماعة جماعكم واحتفظ جوانا يا أرحم الراحمين اللهم
اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ورب اغفر لمشايخنا يا الله واستر عيوبنا واستر عيوب والدينا واستر عيوب مشايخنا من عيوب الدنيا خاصة من عيوب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا ولا تعسر يا ربنا تمم بالخير وزدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا رحمن استجب دعاءنا ببركة الفاتحة ببركة لا إله إلا الله وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك يا الله آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu, jamaah pengajian rumah tahfiz Jawa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tadi kita juga sudah menyinggung bahwasanya pengajian kita bakal diisi oleh Al-Ustadz Zikra Maulana dengan tema tasawuf. Sebelumnya kita memang biasanya dengan Ustadz Dharma Effendi, namun beliau berhalangan hadir, makanya diisi oleh Al-Ustadz Zikra Maulana.
dalam sedang perjalanan, Bapak Ibu sekalian, sedang dalam perjalanan, mungkin kita baiknya sambil menunggu beliau selawat yang kita goyang, ya Pak ya. Tapi harus bareng-bareng selawatannya biar masuk surganya juga bareng-bareng. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah tawassalna bismillah tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa min hammi wa min humma min al-afati wan niqma ilahi salimil umma bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil umma bi ahlil badri ya Allah.
ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
Bisa Ibu bawakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu Ustadz datang, ibu-ibu, mari kita membacakan Asmaul Husna. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Amin, ya Muhammad, ya Aziz, ya Jabbar, ya
ya wali yang ya baru ya tawab ya haq ya waki ya qawi ya adil ya wali yang muttaqi ya ghafur ya rauf ya ya hamid ya musi ya mukir ya mu'in ya wahid ya namid ya hayyu ya qayyum ya wajid ya majid ya wahid ya ahad ya samad ya qadir ya muqtadir ya ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya awal ya muta'al ya awal ya tawwab ya muttaqin ya ghafur ya rahum ya malikul mulk wal ikram ya mursyid ya jami' ya ghani ya mughni ya mani ya akbar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya aziz ya rasid ya sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Mu'aymin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razak ya Fattah ya Alim ya Qabir ya Qasim ya Khafid ya Rafi' ya Mu'in ya Muqtir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Ali ya Aziz ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Maqir ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rakim ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Ahad ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hakim ya Musi ya Muqim ya Muhim ya Muhyi ya Muqim ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wali ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mutakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir
ya Rauf, ya Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, ya Muhsin ya Jami, ya Wali ya Muni, ya Mani, ya Akbar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Wali, ya Hashim, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga dari selawat-selawat kita selama setengah jam, Bu, nggak nyadar kita udah setengah jam masih selawatan, Bu. Insya Allah nantinya kita bakal disampaikan sama Rasulullah SAW. Amin. Siapa yang bilang amin mudah-mudahan masuk surga. Yang nggak bilang amin masuk surga. Jadi ceritanya bukan nggak tahu aku. Jadi ustadznya juga ini udah jam 17:11, tapi nggak ada kabar dulu kan, nggak ada kabar karena sama aku juga nggak ada nomornya, bukan yang carikan ustadz biasanya bukan aku, jadi nggak ada sama aku dulu gimana hubunginnya gitu kan. Nah, jadi beliaunya nggak tahu entah berangkat, entah nyasar di mana gitu kan, entah udah sampai bulan nanti pada panjang nggak tahu juga, nggak tahu alamatnya gitu. Nah, tapi beliau juga udah agak sering kesini, bukan? Agak sering kesini. Namun mungkin nggak datang juga, atau nggak sempat juga ustadznya. Jadi Bu, mungkin kita kalau kan nggak pandai-pandai ceramah Bu ya. Maksudnya biar kita kesini nggak kosong pulang gitu kan? Ya kan, bukan? Nah, tapi kalau ceramah awak gak pandai gitu. Kalau gak pandai ceramah, ya apa yang awak tahu aja. Tapi kita tipis-tipis belajar, kan kita baca Quran. Tentu kita tipis-tipis, insya Allah nanti kita belajar tata bahasa Arab. Ya Bu ya. Ada di sini orang yang alumni pesantren? Nggak ada Bu. Nggak ada Bu ya. Nah, jadi begini, Ibu dengarkan ini baik-baik karena ini menyangkut kitab suci kita. Kitab suci yang Allah turunkan dalam bahasa Arab.
kan gitu. Kenapa dalam bahasa Arab kan gitu? Nah, tentu karena bahasa Arab ini unggul daripada bahasa yang lain. Karena dalam bahasa Arab ini tata bahasanya lebih ketat. Makanya itu Allah turunkan dalam bahasa Arab karena itulah bahasa yang paling indah gitu. Nah, tentu kita kan bukan orang Arab. Kita orang gak Arab gitu. Ngarab. Nah, tentu kita perlu tahu karena kita agama Islam, karena kita mempelajari Al-Quran, kita membaca Al-Quran setiap hari gitu. Nah, dalam Al-Quran itu pertama dulu aku ingin menjelaskan dalam bahasa Arab itu itu terbagi dua. Ada bahasa Arab yang fusha, ada bahasa Arab yang amiyah. Jadi yang fusha ini bahasa Arab yang baku, bahasa Arab memang yang dari dulunya dari sana. Tapi kalau bahasa Arab yang amiyah itu bahasa yang sehari-hari. Nah, contoh kalau berbahasa Indonesia, Anda mau hendak kemana, gitu kan? Itu bahasa baku, kan bukan? Itu bahasa baku, bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa sehari-hari, mana, gitu kan? Gitu aja kan? Nah, itu bedanya. Nah, ini yang dipakai Al-Quran itu bahasa Arab yang fusha. Nah, bahasa Arab yang baku, bahasa Arab yang asli. Bahkan makanya jangan heran banyak loh orang Arab tapi gak pandai baca Quran. Iya, gak pandai baca Quran, gak tahu dia ini huruf alif ya yang lurus, gak tahu dia itu. Enggak, kita aja. Makanya jangan sendiri bagi ibu-ibu yang belum bisa baca Quran, jangan merasa sendiri, masih ada kawan ibu di Arab sana banyak. Ini kan, apalagi Arab Kristen bu. Gak pandai dibaca Quran itu. Nah, makanya itu Al-Quran itu begitu ketatnya bahasa itu. Makanya kita perlu belajar. Jangan karena bukan orang Arab, aku bukan orang Arabnya, wajar aja gak pandai gitu kan. Tapi kita agama Islam, kan gitu. Makanya mau tidak mau ya harus kita pelajari. Kembali tadi ke topik kita yang tadi, boleh di orang ibu yang punya yang pegang Quran, nanti ya kita teliti. Nah, dalam bahasa Arab itu, dalam tata bahasa Arab itu cuma tiga bagian. Berapa bu? Tiga susunan. Apa aja itu dalam susunan Al-Quran ini? Cuma 3 susunannya. Apa? Ada isim. Isim itu artinya nama. Ismun, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Jadi isim itu artinya nama. Ada fiil. Fiil itu perbuatan. Ada yang ketiga, huruf. Huruf itu kata penyambung. Nah, yang 3 inilah yang tersusun dalam Al-Quran ini. Yang 3 ini yang tersusun dalam Al-Quran ini bu. Jangan lupa ibu, ada isim artinya nama, ada fi'il artinya perbuatan, ada huruf penyambung. Nah, kita akan kali ini mungkin kita akan belajar huruf dulu, karena menurut awak mungkin dengan waktu yang singkat begini bu, kita belajar huruf aja dulu dan lihat ibu nanti kaedahnya gimana. Nah, ada namanya huruf itu. Jadi kan bu, dalam bahasa Arab itu baris ada 3. Ada fathah, ada kasrah, ada dhammah, kan gitu ya. Jadi kalau dia yang ini ganda, ada fathatain, ada kasratain, ada dhammatain. Nah, artinya itu tanwin. Nah,
Jadi ada saatnya nanti bertanwin, ada saatnya dia tidak bertanwin gitu. Nah, yang kita pelajari kali ini ada namanya huruf jar. Apa itu huruf jar? Jar artinya menarik. Jar artinya menarik, Bu. Apa yang ditarik? Apa yang ditarik itu? Jadi itu dari atas ditarik ke bawah. Baris apakah itu? Apa? Iya, barisnya di atas ditariknya ke bawah. Jadi baris apa itu? Baris bawah. Iya, Bu, kasroh. Nah, itu dia. Iya, memang betul itu, dari atas ditarik ya ke bawah, baris bawah lah. Nah, baris kasroh. Nah, ada huruf itu, ketika ada huruf yang tertentu ini, itu setelahnya pasti baris kasroh. Ada huruf 9 huruf yang ada huruf min, ada huruf ila, an, ala, fi, rumba, ba, kaf, la. Nah, alhamdulillah sudah tiba. Abu, jadi begitu tadi Bu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Ustaz kita udah tiba. Ustaz Zikran Maulana yang akan mengisi pengajian kita pada kesempatan kali ini dengan tema tasawuf yang biasanya kita dengan Ustaz Darno, tapi Ustaz Darno berhalangan dan beliau yang akan mengisi. Dan kepada Ustaz Zikran Maulana waktu dan tempat kami persilakan. Asranya nanti aja ya Ustaz. Nanti aja Bu, hari Kamis. Itu kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi tabang si burung malam, labian tinggi tabang si burung alam. Kalau waduh jamaah nan tidak menjawab salam, kemungkinan sendalnya bisa hilang. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ummul wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini tak jamaah. Alah nampak belakang satu ya. Kecil jamaah ganting panas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau waduh jamaah nan menyembelih banteng, banteng disembelih untuk dijadikan randang. Kalau waduh jamaah nan mengatakan ganteng, kemungkinan matonya sedang berkunang-kunang. Sampai macam itu berada bang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ambo diagian tema tentang tasawuf. Apa yang akan Ustaz sampaikan? Anan ka dibahas tentang tasawuf iko. Ada orang mengatakan tasawuf bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bahwa tasawuf itu adalah sesat dan kesesatan itu masuk neraka. Jadi awak dikeceknya sesat. Aku kan agak lain orang. Silahkan yang mau mengatakan sesat, itu urusan inyo. Yang penting awak tetap lakukan. Maksud dari tasawuf itu. Tasawuf itu adalah masalah hati manusia dan urusan manusia dengan Allah. Allah itu simpelnya kira-kira. Tidak usah lo dicari yang lain, tidak usah lo dibahas yang lain. Tasawuf menurut bahasa bantu iko, menurut etimologi bantu iko, menurut istilah bantu iko, tidak perlu. Cukup itu adalah masalah hati dan urusan kita mendekatkan diri pada Allah. Selesai masalah. Ada orang iko salamo hidup di atas dunia, salamonya berjalan di atas dunia, selama beraktivitas di atas dunia iko, maka orang iko terjebak dengan dunia. Nama penyakitnya wahan. Namanya bu wahan. Wahan. Man wahdu ya Rasulullah. Apa penyakit wahan iko ya Rasulullah? Hubbud dunia wa gahiyatul maut. Orang terlalu cinta terhadap dunia dan takut pada mati. Ibu yang hadir serami iko ini mati apa tidak? Mati. Apa yang rami hadir kau mati apa tidak? Mati. Tapi alun kini le Ustaz. Apa balun kini mati? Abang ko lain no masalahnya. Mencari laki baru. Buya, yo. Aku berharaplah laki yang rokok capek mati. Baatu, bu. Masalahnya ambo ndak dinafkahi, ndak dipedulikan, ndak dikasih pendidikan, ndak dikasih perhatian. Capek sela laki yang rokok mampus bu ya. Jangan tak boleh doanan dulu. Doanan elok-elok saja. Kalau ada ibu nan malang dapat lagi. Banyak nampak aku. Kalau ada nan malang dapat lagi sabar-sabar selalu. Tak lama lah dimintai malaikat maut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau adalah kurang nan takui mati bisiko dan takui mati. Siap menunggu Ustaz. Bekal dari bawah lo Ustaz. Siap menunggu. Lah anu nan siap menunggu ada yang takui. Urang nan takui mati itu tando ado dalam hatinya penyakit wahat cinta terhadap dunia. Oh, apa alun dapet kau ya? Ayang alun dapet menantunan ganteng. Alun punya rumah nan rancak, alun punya auto Alphard nan mewah. Alun punya segalanya, berarti hati kita masih kotor dengan apa? Dengan dunia. Bekal ka dibawa udah dole Ustaz. Bekal yang kadibaw alun na dole bu ya. Ay ko lang mangkonya bu kasih tema kota tasawuf. Siap deh. Batang, apa kece Ustaz Al-Kausar kampung? Buya yo. Besok Ustaz tolong bahas tentang tasawuf saya buya. Jadi awak bahas itu apa pembahasan awak mati saya, ajanlah mati saya. Cari dan lain sekali. Jadi tidak perlu kita takut mati. Tak perlu awak takut sakratul maut. Tapi walaupun kita hidup di dunia umur 60 tahun, umur 70 tahun, bahkan ada umur yang 100 di Sikoler.
Adun le. Ada umur ko yang 100 tahun. Kalau orang-orang yang sadar bahwa hidup akan berakhir, hidup akan mati, pasti inyo akan tahu dengan diri dan pasti inyo tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Oh, kami musuh hati si kau ya, lain musuh hati. Banyak musuh hati sih. Ambo memancing saya tadi itu nya. Tak lo serius-serius mana? Oh kami ya sampai hati kami mencari orang ya. Baanek sampai hati ibu mencari orang. Ada tangga membalik kipeh angin bu ya. Ambo na dingin ya. Tetangga bali AC baru awak nanangi-angi dingin. Oh tetangga ambo laki baru ya. Aku yang tak bisa dibiarkan. Jadi tidak perlu. Penyakit yang paling berbahaya salah satunya dalam hati manusia eko adalah penyakit iri, hasad, dengki. Iri mencari orang lain. Orang lain kalau biasanya hari raya nya beli karpet baru. Jauh karpet awak dulu. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudatan min riyadil jannah adalah salah satu taman-taman surga. Maka itu salah satu taman surga. Walaupun tak di taman raudah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kebiasanya kalau ini hari raya dibalilah karpet baru, diperbaiki pagar rumah yang baru, dicatlah rumahku dengan yang baru, disiapkan segala yang baru untuk menyambut tamu-tamu yang datang. Awak yang tak berado, hidup biasa-biasa aja, iri mencari orang. Biasanya ada kan? Jujur itu, jujur banget. Tapi ada aja sebagian mana nih, ambo sakit nanti ambo mencari ustaz kok. Iri seawak sendiri bahasa. Tidak perlu iri melengok orang lain. Tidak perlu iri melihat orang lain. Biarkan urusan mereka. Biarkan pekerjaan mereka. Biarkan segala keperluan mereka. Yang penting kita memperbaiki diri. Jadi kalaulah kurang, aku contoh. Kalau ada orang yang iri mencari awak, kira-kira menurut ibu wa abu? Stres kecil. Stres kecil dia tu. Iya stres tu. Ambo kalau ada orang yang iri mencari ambo, bukan dia. Ada suatu ketika ada seseorang orang awak masih orang awak difitnah nyambo, dicaci maki nyambo, dihina nyambo, direndahkan nyambo. Apa zikra Maulana itu tidak ada gunanya hidup. Barakallah. Tapi ada lo salah sih. Ayat tipu tapi tidak lo anak gadis mantap. Barakallah, terima kasih ya. Tidak itu bagarasi, kok serius banget. Sampai mau cerita, kalau anak gadis cerita apa ya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang mengatakan tak ada gunanya zikra Maulana tu. Ambo diam se, tak ada ambo tanggapi. Seminggu sesudah ini mengata-ngatai, menghina, memfitnah ambo itu, tak lama datang orang rumah sakit jiwa, kiranya gilo. Ada lo ceritakan kedua, terus story kisah nyata ambo ceritakan. Dihinanya ambo, ada salah satu orang terkenal lebih tinggi loh. Tak usah ambo ceritakan namanya, tak usah ambo sabut kurang. Ini iri mencari media sosial lembo.
dihina, dicaci maki, direndahkan. 2 hari sudah menghina ambo tu. Rupanya dibawa ke rumah sakit utak Bukit Tinggi. Rupanya orang-orang yang menghina, mencaci maki awak kena utak tu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita takut dengan cacian. Tidak perlu kita takut dengan hinaan. Nabi dulu, Nabi di zaman dulu, di masa-masa sampai balik abad yang lalu itu, badarahkan yangnya diampuk jo batu, badarah kakinya di ampuk jo tulang, berlumuran cirilah kepala Nabi itu, diampuk dah orang kafir. Apakah Nabi balas dendam? Tidak. Apakah Nabi mendoakan, ya Allah matilah orang yang mampu ambo tadi kesadonya? Ada Nabi berdoa seperti itu? Tidak. Yang didoakan dek Nabi, ya Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak keturunan yang soleh. Sadoala masyarakat Taif masuk Islam bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka inyo masuk surga. Kunci masuk surga itu cuma cik. Kunci sarugo itu cuma cik. Kunci sarugo itu kuncinya adalah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kunci masuk surga. Jadi kalau kami Ustaz, kalau kami kau mengucapkan 2 kalimat syahadat kau langsung masuk surga ya. Iya. Tapi kau tidak beramal, kami di dunia masuk ya. Alah, yo masuk yo. Tapi agak lama sedikit. Transit dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu memperbaiki diri. Jangan sampai ada iri dalam hati kita, karena salah satu penyakit iri itu akan membuat seseorang, jiwa seseorang itu menjadi rusak. Ala jasadil mudghah, ketahuilah dalam diri manusia itu ada segumpalan daging. Iza salahat salahal jasadu kullu. Kalau ini baik, baiklah perbuatan manusia. Wa izal fasadat fasadat jasadu kullu. Kalau ini buruk, maka buruklah amal perbuatan manusia. Apakah itu? Ala wahya qalbu. Dia adalah hati. Kalau elok hatimu, pasti elok perbuatan. Kalau elok hati seseorang, pasti baik apa yang dikerajokannya. Tapi kalau hati busuk, maksudnya busuk bukan tabaun, bukan tabaun. Tapi busuk itu maksudnya adalah hati yang kotor. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan setelah yang satu. Bismillah. Angin rupanya. Tapi agak awak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tazkiyatun nafs, pembersihan hati, mensucikan jiwa itu. Ba'ajaro membersihkan hati, mensucikan jiwa itu Ustaz. Ba'ajaronya ya. Aduh caronyo yang pertama, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar taubat.
ya, kami tobat setiap hari di siko ya. Rancak. Nabi bertobat itu setiap saat. Lah jamin Nabi itu tidak berdosa. Lah dijaminnya masuk surga, tapi tetap bertobat kepada Allah. Awak barakali tobat dalam seminggu. Barakali bu. Maka perbanyaklah taubat, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafidni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daraji asfatayajid raftal alamin, ya uhailal jud riwadaraji. Banyak-banyak beristighfar. Bila beristighfar kau kaminan rancak bu ya. Bila waktu yang tepat Ustaz, beko ibu bangun tengah malam, solat dulu, sudah solat sunat, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak beristighfar. Supaya apa banyak-banyak berzikir beristighfar mohon ampun iko? Supaya awak diampunkan Allah dari segala dosa salah yang pernah kita lakukan. Jadi kalau awaklah bersih, Allah cinta ke awak. Yang awak raih itu surga Allah atau ridha Allah? Lain-lain jawaban ibu. Ada dengan surga Allah, ada dengan ridha Allah. Ridha Allah yang awak capai atau surga Allah? Ridha Allah. Kenapa mesti ridho yang kami cari kau ya? Pak ada ridho Ustaz. Contoh, ibu dapat surga karena ridho apa enggak? Pak kalau ibu masuk surga kalau Allah enggak ridho ya Pak? Tak jadi mungkin. Maka yang dicari itu adalah ridho Allah. Allah ridho kepada seseorang. Apa kata Imam Al-Husairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Husairiyah? Ambo tahu bila Allah ridho kepada ambo. Ambo sadar kapan waktunya Allah ridho kepada ambo. Sadarnya tahunya Allah ridho. Ibu tahu bu bila Allah ridho ke ibu? Apa lagi tahu pak? Gambo kasih tahu ya. Allah ridho kepada kita ketika kita ridho menerima takdir Allah. Allah ridho kepada kita ketika kita ridho menerima segala ketetapan Allah. Oh aduh dulu kami Ustaz, ambo dulu ya, pas mau menikah, rupanya ndak jadilah sama udah aku dulu Ustaz. Udah aku yo ganteng dulu. Udahlah ganteng, soleh, kayo, ratu lawe, elok leleh. Plus ndak jadilah ambo samoinyo dulu bu ya. Ndak ridho ambo menerima dulu bu ya. Bahkan ambo berburuk sangka kepada Allah Ustaz. Bahkan ambo dulu mencaci maki. Allah kena adil. Orang bisa dapat elok, ambo dapat lah. Na'udzubillah. Ada nanti itu dulu. Banyaklah ibu bapak yang kecewa tapi apa. Ambo nak ada adu-adu. Jangan bekau pulang dari acara pengajian aku kini, kaulah yang ngecek nyesel dapat dan dulu kan.
heboh di rumah. Disampaikan pula ke panitia. Habis usaha undang ustaz boleh. Ndak jadi ustaz dulu. Ridho kita menerima segala keputusan Allah. Supaya apa? Supaya Allah ridho pada diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu jawabannya? Allah. Kalau jamaah mencerdasku memang capek menangku. Lah berapa yang pembahasan tadi? Nan pertama, jangan sampai hubut dan dunia. Penyakit itu disebut wahan. Nan kedua iri. Nan ketiga lupa ibu lah. Nan ketiga ridho, menerima segala ketetapan Allah Subhanahu. Jangan sampai awak eko memaki-maki Allah. Jangan sampai beko kalau ndak sesuai kehendak awak jo kehendak Allah. Awak maki-maki Allah, awak hina-hina Allah. Tapi kalau awak dalam diri kita sadar waktu itu hati sedang bersih, waktu itu hati sedang lembut, apapun segala keputusan Allah kita terima. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Allah ketika itu sedang memberikan suatu kebaikan pada kita. Berhusnuzon kepada Allah. Jangan sampai kita bersuuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Beko, kalau awak ndak ridho menerima segala yang ditentukan Allah, kalau Allah berang lain kata lo dia awak. Indah. Ndak kata lo beko. Jangan cari marah Allah. Jangan dicari berang Allah. Terima segala yang diberikan Allah. Biarkan apapun yang terjadi di dunia ini, itu adalah suatu yang terbaik bagi Allah. Mungkin bagi awak ndak sadar. Ambo mau cerita mo. Patang 2-3 hari yang lalu sedang buru hati ambo. Ndak sanang hati ambo, alah cuaca buru, hati buru pulau. Sampai cerita ndak ada. Iku perlu dicari sampai cerita. Jadi ambo ya Allah, iku apalah musibah yang terjadi dalam hati ambo. Apalah yang akan terjadi? Rupanya Allah tidak mentakdirkan sesuatu untuk ambo. Tapi tak lama setelah ambo berfikir itu, ada sesuatu yang baik Allah berikan. Jadi Allah tu tidak sia-sia. Orang yang diuji Allah itu orang beriman atau tidak? Beriman. Ibu di siko banyak nak ujian? Banyak. Banyak anda sampai ujian. Tapi jangan ceritakan kampul. Jadi musibah yang terjadi Allah berikan pada kita, Allah turunkan kepada kita, maka kita sabar ridho menerima segala yang ditentukan Allah itu. Pasti Allah balas dengan suatu yang paling baik dan paling indah. Karena Allah jauh lebih tahu daripada awak. Jadi pasolo Allah ko, jangan diperintahlah Allah ko. Allah harus sesuai dengan keinginan awak. Kalau tidak sesuai dengan keinginan awak, ambo tidak menyembah leh. Rusak akidah awak, rusak hati awak. Maka perlu orang-orang yang batu eko perlu batu taubat. Perlu bertaubat. Jadi itulah untuk tazkiyatun nafs. Ambo cuma sampai jam maghriban. Ambo tadi mulai jam
Ambo tadi mulai jam 5 lewat 20 menit. Nah, Beko ambo akan berakhir jam 6 sebelum azan maghrib berkumandang. Kira-kira ibu kolai paham apa yang ambo sampaikan apa tidak? Ajan Beko, ambolah jamaah yang dimuliakan Allah, taatlah pada Allah, bertaubatlah pada Allah. Jamaah tu lama lalu di belakang. Apalah yang bersanda-sanda? Itulah. Ambo dek masih muda, suara ambo masih kareh lah. Masih lantang. Jadi supaya apa? Supaya jamaah kau tak tekan tua. Suatu ketika ada seorang pai melakukan survei. Ambo melaksanakan sholat Jumat di suatu masjid besar. Sholat Jumat ambo di situ, khatib Jumat disurvei lah, ma jamaah konan palalo. Ditesnya di salah satu masjid besar, dicaliannya, diintipnya, diperhatikannya. Rupanya kalau mandangan suara ambo kecil, tak ada jamaah konan talalu. Asalah talalu jamaah tu asalah berkunang-kunang atau kaslan zon usah tu kecil. Jadi mudah-mudahan ceramah ambo ko karek sampai mati dah. Amin ya rabbal alamin. Supaya ndak ada jamaah konan tekan tu, supaya ndak ada apa-apa konan laluknya lama. Bahkan ada orang kau punya penyakit namanya insomnia. Insomnia itu penyakit ndak bisa lalu. Ubeknya pada kamu saji pertama mandanga pengajian dan kedua mandanga khatib Jumat. Alun lay khatib tu mulai assalamualaikum ga alah lama lalu. Atu ubek penyakit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang mau sampaikan yang pertama, cara membersihkan hati itu adalah dengan cara bertobat. Maka perbanyak tobat. Nan kedua, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Artinya, Bu, berzikirlah engkau kepada Allah supaya hatimu menjadi tenang dan lapang. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah akan kirimkan suatu ketenangan. Allah kirimkan kebahagiaan kepada seseorang, ke dalam hati seseorang, supaya jiwa diri seseorang itu lapang dan bersih. Orang yang paling bahagia di dunia apa sih? Hatinya lapang. Banyak orang kaya tak bahagia. Adalah orang kaya bercerita ke ambo, disampaikannya ke ambo, ndak ada kebahagiaan dalam hidup. Rumah sakitnya ampek lantai, rukonya 5 lantai, kantornya 10 lantai, kaya raya, otonya membuka pintu otomatis. Diceritakannya ke ambo bahwa inyo tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Kayo kurang lagi. Tak ada yang kurang. Tak berarti kekayaan bukan sumber dari kebahagiaan. Ada orang bini rancak, hati sampi. Bininya rancak, tapi susah sama kepanjangan. Makanya orang-orang rancak tu jangan menjumua setarui. Senyum kira sekali. Dan mampu duit saya. Mencari tetangga. Ada lo orang itu. Tadi orang kaya ndak ada bahagia. Orang bini rancak ndak ada kebahagiaan.
Orang sukses pejabat ndak ada kebahagiaan. Pejabat ndak ada kebahagiaan. Diagiah auto dinas, rumah dinas, segala dinas dikasih, tapi tidak ada kebahagiaan dalam hatinya. Tapi adalah orang miskin tinggal di dangau yang kete, di pondok nan kete, barasih rumahnya, tapi hatinya lapang. Bisa inyo ke sawah pagi, solat subuh inyo ke musola ke surau pagi. Habis itu bayinya ke sawah, diantarkan oleh istri anaknya makanan siang. Bekolang sore, inyo pun pulang ke rumah. Bisa inyo bercanda, bisa inyo bercerita, bisa inyo berbagi apa yang terjadi ke istri dan ke anaknya. Tapi sungguh luar biasa bahagia. Maka sesungguhnya kekayaan tidak membuat orang bahagia. Pangkat jabatan tidak bisa membuat orang bahagia. Harta tidak bisa membuat bahagia. Walaupun orang naik kencana, mobil bagaikan kereta kencana, tetapi belum bisa bahagia. Karena sesungguhnya bahagia itu berada dalam hati yang lapang. Atinan lapang orang bahagia kok. Jadi kalau ibu atinan lapang, kalau apa atinan lapang, pasti akan ada ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa itu. Karena hati orang yang bahagia itu pasti sedang lapang. Maka lapangkan hati. Jangan bersampi-sampi hati, maka kepanjangan. Tak ada ujung ya. Bersampi hati kau membuat awak pusing, sakit kepala, sakit hati, tak ada gunanya. Yang berguna itu hanyalah kelapangan hidup kita, kelapangan dan ketentraman di dalam hati kita. Alah 5 minit Ambo khawatir ambo lamo-lamo. Beko pak aku ambo pantau-pantau jam tu. Beko jadi masalah uranglah azan sedih musaji awak terdanga masih disiko ceramah. Tak lama aja orang lain. Jadi makanya ambo cek taruh jam itu. Ambo paling lama tausiahku cuma 1 jam. Beko lah sudah tausiahku menjawab pertanyaan. Tapi tolong jangan ditanyakan Ustaz bersedia nak Ustaz jadi menantu kami. Ambo pikir-pikir lah. Ambo mengira-ngira lah lebih ampe 10 orang yang menawar ambo meminta jadi calon menantu. KKN ambo kini sedang KKN di Salimpawang Malala. Tadi ambo sama Pak Jorong nyo ke siku tadi. Beliau ada urusan ke Bukit Tinggi. Jadi KKN lah ambo situ. Sakampung minta ambo jadi menantu, aku tak sakit kepala. Lah jaleh puru hitam le. Indak lo alum tamat 1 le. Alah lebih sampai 10 minta. Ya nak diterima kan cie je Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rusui hukum dia di orang. Alah agak dingin segitu. Iko yo, kamu tunjukkan cara memilih calon menantu yo. Ibu kalau mau mencari menantu jangan ditanya lah karajo di mana. Alah bara tabungan. Alah PNS atau alun. Jangan pernah bertanya itu. Tapi datang suruhnya datang beko ang datang salat maghrib ke rumah hamba yo pai makan. Suruhnya imam di rumah tu. Baru dites sudah itu baru ditanya. Ajan langsung ditengok kok bara kekayaan namanya jawab Pak ya. Tu matre wak nawa itu. Kalah karajo lima, alah bara tabungan, alah PNS atau alun tak perlu. Kenapa tak perlu? Kalau ibu bertanya masalah dunia, bertanya masalah piti, apakah kurang kau saja yang paling kaya? Apakah tidak ada
ada yang paling kaya selain Allah? Allah lebih kaya. Kalau orang ko elok, kalau orang ko baik, orang ko soleh, maka terima inyo. Iza ja'akum man tardawna din. Kalau datang orang meminang anak awak, laki-laki ko baik, baik agamanya, wa khuluquhu, maka fazawwijuhu, nikahkan inyo. Kalau indak biko terjadi fitnah yang luar biasa dalam keluarga awak. Kalau memilih perempuan kau apa ya? Ampe syarat. Ampe. Aiko salah satu membersihkan hati juga. Dari busuk-busuk hati memikirkan berharatu calon menantu. Tak perlu ditanya. Ada ampe tu ya. Yang pertama adalah lupa belum lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ampe syarat memilih menantu perempuan. Yang pertama, 5 liha kaya. Nabi itu menikah orang kaya apa enggak? Iya. Nyonan paling rancak iko. Kayo apa jamak lah ke meninggal, aratu lawe. Kayo wali asabiha, keturunan bangsawan orang terkenal, orang hebat. Wali jamaliha, cantik. Masya Allah. Jangankan melihat senyumannya, melihat menguapnya pun akan terlihat. Itu kalau orang rancak tuh. Walidiniha, lihatlah agamanya. Fazbar bikatidin, lihat dan utamakan agamanya. Kalau agamanya elok, pasti Allah yang akan memperbaiki hidupnya. Karena apa? Karena kehidupan di dunia ini berada dalam genggaman tangan Allah. Lah paham kan? Tak usah pilih-pilih dan banyak-banyak lah PNS, lah punya waktu auto atau walun, lah punya ikut atau walun, tak perlu. Ambo salun PNS kau puruk lah ya. Orang kampung apa ya? Banyaklah tim perlu menawar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran singkik sih. Lah habis waktu. Lah jam 6 pas. Alah, kita lanjutkan di lain waktu insyaallah. Insyaallah. Sudah kau kabarnya tadi ada makan-makan iya apa enggak? Hah? Oh, di rumah surang-surang. Ambo dapat kabar batang. Ustaz, besok ada makan, entah makan di mana, ambo tak tahu. Tak ada mau tanya-tanya. Apa yang mau tanya? Ada makan apa enggak? Kalau enggak, ambo langsung pulang sudah itu. Karena masih ada acara cik lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersihkan hati kita, lapangkan hati kita supaya jiwa awak tenang, supaya jalan hidup awak menjadi mudah. Kalau mau mudah urusan di dunia, kalau mau lapang hidup di dunia, mudahkan urusan orang, lapangkan kehidupan kita dan lapangkan segala hati yang busuk, yang kotor itu, berikan mereka kelapangan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilafan. I love you buat kekasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nan lupa cik, ada oleh-oleh tu ibu. Kalau ada jamaah kita nan ke barangke umrah bulan Januari yang bo pai insyaallah. Kalau ada barangke sama ambo menasi bersama ambo, pai dengan ambo tapi bayar surang-surang. Kalau ada nanti akan ambo agi diskon 1 juta insyaallah. Jangan lupa hubungi ambo beko setelah itu habis tu. Lah terima kasih.